jumpa lagi bersama Gomid Arena, channel seputar olahraga masa kini tanpa batas. Timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernahkah kita berpikir, mengapa Indonesia belum mampu menghasilkan pemain kelas dunia? Adapun pemain yang sekarang naturalisasi, pemain berdarah campuran Indonesia Belanda. Bahkan ada pemain yang tanpa keturunan Indonesia menjadi pemain tim nasional Indonesia. Mari kita renungkan, Indonesia, negeri yang tak pernah mencetak bintang. Pernahkah kau bertanya, kenapa dari 270 juta lebih rakyat Indonesia, tak satu pun berdiri di lapangan Liga Champions, Premier League, Copa Libertadores, atau yang lainnya? Tak satu pun berdiri sejajar dengan Erling Haaland, Vinicius Junior, atau Jude Bellingham. Tak satu pun yang membuat dunia bertanya, siapa anak itu dari Indonesia? Semuanya terasa jauh, padahal anak-anak kita juga menendang bola dari kecil, bahkan mungkin lebih awal dari anak-anak di Eropa. Padahal kita semua cinta sepak bola, cinta yang dimulai dari hal-hal kecil, menonton bareng di warung kopi, berteriak gol di depan TV tua, menabung demi menonton langsung di stadion. Anak-anak di Indonesia tumbuh dengan sepak bola. Tapi entah mengapa mimpi mereka tak pernah bisa tumbuh tinggi. Bukan karena kurang usaha, tapi karena dari awal jalan ke atas sudah sempit, sudah dibagi-bagi, sudah ditentukan, bukan lewat bakat, tapi lewat koneksi, lewat uang, dan lewat siapa, kenal siapa. Kita ini bangsa besar, dari pesisir Biak sampai bukit-bukit di Lembang, dari jantung kota Jakarta sampai sudut pasar di Palembang. Setiap sore, suara bola ditendang selalu terdengar, dan hanya berhenti saat azan maghrib. Tapi satu persatu, anak-anak itu mulai lelah, bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka sadar bakat saja tidak cukup. Di negeri ini, yang kau butuhkan bukan uang, yang kau butuhkan bukan kemampuan, tapi jalur, kenalan, biaya seleksi, tanda tangan dari yang berkuasa. Bandingkan coba dengan Brazil. Di sana, sepak bola adalah sistem. Setiap akademi tersambung ke jalur profesional. Setiap anak dipantau, dilatih, dan diberi ruang untuk gagal dan tumbuh. Tak peduli dia dari favela atau kota besar, bakat adalah hal yang dihormati, bukan diperjualbelikan. Argentina bahkan lebih keras, sebuah negara yang jumlah penduduknya bahkan hanya 1/10 dari Indonesia. Tapi Argentina telah mencetak generasi ke generasi pemain yang mendunia. Ada Maradona, Gabriel Batistuta, Riquelme, Lionel Messi, dan kini Lautaro Martinez, Claudio Echeverri. Di sana, anak usia 10 tahun sudah paham taktik. Dari lapangan tanah di Rosario, dari akademi kecil di Santa Fe, dari kota-kota kecil yang bahkan tak terkenal, lahir pemain yang membuat dunia berdiri. Orang bilang, kita hanya butuh satu Messi di Indonesia. Tapi untuk lahir satu Messi, dibutuhkan ribuan pemain jujur yang tumbuh dalam sistem yang sehat. Dan kita bahkan belum mulai dari sana. Kita masih berkutat di drama federasi, tarik ulur kursi jabatan, liga yang berhenti karena alasan non-teknis, hingga pemain yang dipilih bukan karena performa, tapi karena bisa melicinkan jalan. Brazil dan Argentina tak lebih kaya dari Indonesia,
tapi mereka lebih jujur dalam menjaga talenta. Anak dari Rosario bisa jadi Messi, anak dari jalanan Sao Paulo bisa jadi Neymar. Karena di sana bakat itu diberi jalan. Di sini di Indonesia, jalan itu hanya terbuka jika kau kenal orang yang tepat. Jadi, kapan nih? Kapan anak dari Fak-Fak bisa berdiri di lapangan? Berdiri di lapangan yang sama dengan Jude Bellingham. Kapan anak dari Kampung Garut bisa jadi legenda Arsenal? Bukan hanya sekedar fans. Jawabannya tidak datang besok. Dan mungkin tidak dalam waktu yang dekat. Tapi bisa datang kalau hari ini kita berhenti menyingkirkan yang murni demi yang punya koneksi. Ada anak di Blitar yang terus latihan sendiri. Ada anak di Ambon yang main tanpa sepatu. Ada anak di Manado yang tiap malam berdoa agar bisa ikut seleksi. Jangan biarkan mereka jadi nama yang hanya disebut di cerita gagal. Lalu kita duduk kembali sambil bercanda sama teman. Kapan ya pemain kita ada di sana? Jawabannya tentu tidak mudah, karena terlalu banyak yang perlu dibenahi dan terlalu sedikit yang benar-benar ingin memperbaiki. Kita ini bukan bangsa yang kekurangan talenta, tapi bangsa yang membiarkan talenta tenggelam, dalam birokrasi, ego, dan kepentingan pribadi. Di Indonesia, bakat disuruh bayar jutaan untuk ikut seleksi, diminta kenalan, diuji bukan soal skill, tapi soal siapa yang bawa kau ke sini. Dan kalaupun lolos, mereka tetap harus bertarung di liga yang carut-marut, dengan gaji yang sering telat, dengan fasilitas yang jauh dari standar. Untuk itu, mari kita benahi sistem persepakbolaan Indonesia.